Bab 3305. Darah segar menjadi semakin banyak. Maka dari itu, satu ekor monster mengikuti satu kultivator. Dengan begitu jika ada satu atau dua yang gugur, perjalanan itu tidak akan langsung sia-sia. Mendengar bisa memilih sendiri, mata 3 ekor monster pun berbinar, melintasi tubuh Erikin dan lainnya. Setelah itu, mereka langsung mengangkat tangan dan berlari menuju sisi kepala Sukuli. Kepala Sukuli tersenyum, membentangkan tangan menyambutnya dengan ekspresi sombong. Kata siapa monster pelindung bintang bodoh saat kecil, bukankah mereka sudah bisa membedakan siapa yang memiliki kemampuan terkuat di sana? Hanya saja, ketika mendekati kepala Sukuli, ketiga benda kecil itu malah melompat melewatinya, lalu menyerbu Erikin tanpa pedulikan pandangan orang di sekitar. Kakak besar, beberapa hari tidak bertemu, aku rindu sekali padamu. Aku masih ingin memakan makanan yang wangi itu. Little Purple nakal sekali, bisakah kamu memberinya pelajaran? Melihat 3 monster pelindung bintang itu memanjakan diri di kaki Erikin layaknya hewan peliharaan, juga terus-menerus membujuknya dengan kata-kata manis. Kepala Sukuli dan Ketua Zu benar-benar tercengang. Monster pelindung bintang adalah pelindung di daerah mereka. Setelah tumbuh dewasa akan memiliki kekuatan yang sangat menyeramkan dan sulit diatur. Mereka akan menunjukkan kekuasaannya dimanapun berada. Juga akan merasakan hubungan baik dengan Tuan Istana Bintang yang sudah merawatnya hingga besar, sedangkan saat bertemu kultivator lain, mereka tidak akan sungkan sama sekali. Alhasil sekarang, di sisi Erikin, 3 monster kecil itu malah manja bagaikan anak anjing, bahkan yang berbulu emas mulai menjilat tangan Erikin. Apa-apaan ini? Di mana harga diri kalian sebagai monster pelindung bintang? Di mana kehormatan kalian? Tetapi bagaimana mungkin yang lain tahu bahwa sebelumnya Erikin telah memanfaatkan kebaikan dan kekuasaan secara bersamaan, tidak hanya mengajari ketiga monster itu untuk merasakan kasih sayang, juga membantu mereka naik tingkatan. Kini merasakan dengan jelas peningkatan kekuatan dalam diri, mustahil jika mereka tidak suka pada Erikin. Kultivasiku paling tinggi, tetapi monster-monster bodoh itu malah memilih Erikin yang paling lemah. Ternyata mereka memang benaran bodoh saat kecil. Kepala Sukuli merasakan harga diri jatuh, seketika menggigit gigi dengan penuh rasa benci. Dia bahkan melupakan pujiannya pada anakan monster pelindung bintang itu sebelumnya. Tidak boleh semuanya memilih satu orang, di antara kalian hanya ada satu yang boleh memilih Erikin, kata Tuan Istana Bintang. Tetapi kakak Tuan Istana, 2 orang itu terlihat cukup lemah. Apakah kami akan celaka jika ikut mereka? Kata ketiga monster pelindung bintang dengan kesal dan penuh sinis. Kali ini, tidak hanya kepala Sukuli yang tidak tahan lagi, tetapi Tetua Di pun hampir terjatuh karena kehilangan keseimbangan. Kami lemah. Kami berdua adalah fase penilaian 2 kegagalan, sedangkan Erikin hanya mencapai 1 penurunan. Apakah mata kalian sudah bermasalah? Penyakit kalian harus segera diobati. Pada akhirnya, karena perintah Istana Bintang, ketiga orang pun terpaksa terbagi mengikuti beberapa orang berbeda. Dan yang ikut bersama Erikin adalah monster pelindung bintang berbulu keemasan. Dia terlihat sangat kegirangan, duduk di samping Erikin sambil membusungkan dada. Sedangkan Little Red dan Little Purple malah terlihat sangat kesal dan tidak terima. Sudah, berangkat saja. Kepala Sukuli sangat pusing dibuatnya, langsung berdiri sambil mengayunkan tangan. Beberapa orang pun melangkah keluar Istana Bintang. Kepala Sukuli langsung menciptakan sebuah kapal spiritual bernuansa kuno namun penuh oleh cahaya Reiki. Erikin dan Tetua Di beserta ketiga monster pelindung bintang terbang ke dalam kapal.
Meski dalam kota Yongqing, kultivator dilarang terbang. Tetapi di situasi seperti ini, kelihatan jelas menjadi sebuah pengecualian. Dan jika langsung menembus ke atas langit di depan Istana Bintang, mereka dapat terhindar dari penglihatan warga-warga kota. Kepala suku Li adalah orang yang terakhir masuk ke dalam kapal spiritual. Setelah kapal dihidupkan, sebuah cahaya bergerak menyelimuti kapal, formasi terus menyebar ke berbagai sisi. Di saat inilah kepala suku Li menggerakkan kerohanian dalam tubuh, merasakan transmisi suara yang dikirimkan Penatua keempat. Kepala suku, masalah kolam darah sudah jelas, tetapi ada yang salah dengan hasil pemeriksaan sebelumnya, bukan darah segar leluhur yang menyebar dengan berantakan, tetapi. Bicara sampai di situ, Penatua keempat terlihat ragu, disertai ketidakpastian. Tetapi apa? Jangan bertele-tele, kata kepala suku Li sambil mengerutkan kening. Tetapi bertambah, dalam kolam darah, darah segar milik leluhur, bertambah menjadi semakin banyak. Bagaimana ini bisa terjadi? Kepala suku Li pun tercengang, lalu melihat Eric Qin dengan keheranan. Leluhur keluarga Li sudah meninggal bertahun-tahun lamanya, cairan darah juga tidak mungkin bertambah dengan sendirinya. Apakah terjadi perubahan karena kekuatan darah Vinola, ataukah semua ini berkaitan dengan Eric Qin? Eric Qin memiliki darah segar milik keluarga mereka. Kesimpulan ini sungguh tidak masuk akal. Sudahlah, kalian periksa dulu, semuanya kita bicarakan lagi setelah aku kembali. Kepala suku Li menggelengkan kepala, lalu membuang pemikiran itu. Sebentar lagi akan berangkat, dia tidak memiliki banyak waktu buat memeriksa semua itu. Sebelum pergi, dia sudah memberitahu beberapa penatua bahwa dirinya akan menyelesaikan sebuah masalah, tetapi tidak menjelaskan lebih rinci. Jika masih memiliki kesempatan untuk kembali, dia pun akan memeriksa alasan di balik kejadian aneh itu. Kepala suku Li, tetua Di, teman seiman Qin, soal monster pelindung bintang ini, serahkan pada kalian ya, kata Tuan Istana Bintang dan Ketua Zhu sambil memberi hormat dengan kedua tangan. Kalian berdua tenang saja, kami pasti akan membawa pulang monster pelindung bintang yang sudah berhasil tumbuh besar. Setelah formasi kapal spiritual dihidupkan, kepala suku Li menciptakan sebuah cahaya Reiki yang membuat kapal spiritual bergerak cepat. Dalam sekejap mata telah meninggalkan area Istana Bintang. Sepanjang perjalanan waktu berlalu secepat kilat. Sepertinya ini bukan arah menuju tanah berbahaya jalur pegunungan ya. 1 hari kemudian, Eric Qin berdiri di tepi kapal spiritual melihat perubahan lokasi yang dilewati. Dia tidak tahan bertanya. Benar, sebelum ke tanah berbahaya Guzong, kita akan mendarat terlebih dahulu di kota Shen, lalu menjemput beberapa orang di sana, kata tetua Di, membawa penunjuk jalan yang pernah Tuan Istana katakan. Tanah berbahaya jalur pegunungan memiliki kontur tanah yang rumit, bahaya di mana-mana. Meski kultivasi kita cukup tinggi, tetap saja tidak ada keharusan menghabiskan terlalu banyak energi di luar wilayah, jawab kepala suku Li. Tuanmu ini sudah berpengalaman ribuan tahun di jalur pegunungan, dan keluarganya memang mendalami profesi ini secara turun-temurun. Dengan adanya dia, tahap awal perjalanan kita akan lebih memudahkan. Eric Qin mengangguk, tidak menunjukkan sikap membantah. Sebelumnya saat tiba di dalam jalur pegunungan, meski berada di sekeliling, dia pun sempat menghadapi berbagai ancaman berbahaya. Meski saat itu kultivasinya belum pulih total, tetapi letaknya pun hanya di bagian luar. Dengan adanya arahan dari orang yang paham akan situasi itu, rasanya tidak akan menjadi hal yang buruk. Saat sebuah bentuk daratan mulai terlihat di pandangan semua orang, kapal spiritual perlahan bergerak turun.
Eric Kin mencoba mengamatinya. Kota itu tidak terbilang luas, dan berjarak sangat dekat dengan jalur pegunungan yang dipenuhi kabut. Seharusnya itu adalah kota terdekat yang berada di sekitar tanah berbahaya Guzong. Saat itu Eric Kin berangkat dari tanah berbahaya Guzong ke kota Yongqing menghabiskan waktu 1,5 hari. Kini saat kembali lagi, waktu yang terpakai juga 1,5 hari. Karena ingin bepergian tanpa menunjukkan identitas asli, kultivasi mereka pun ditekan hingga ke fase transendensi. Mereka mendarat di luar batas kota, lalu berjalan memasukinya. Kepala suku Li sepertinya memiliki hubungan yang cukup akrab dengan keluarga Mu. Dengan sangat cepat dia menemukan sebuah kediaman berukuran besar di sana. Setelah menyerahkan token, seorang tetua berjalan keluar, lalu mengundang mereka bertiga masuk ke dalam ruang kerja. Eric Kin mengamati situasi sekitar. Ada banyak sekali benda-benda kuno di dalam ruang kerja itu. Ada sebagian yang terlihat rusak bahkan tidak lengkap lagi. Nampaknya semua itu adalah peninggalan sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Kelihatan jelas keluarga Mu mendapatkannya dari dalam tanah berbahaya. Tidak lama setelah ketiga orang tiba di dalam, seorang pria tua berambut abu-abu pun berjalan masuk dengan cepat. Tetua itu terlihat sudah sangat berumur, tetapi energinya masih sangat kuat. Sepasang mata menatap orang dengan tajam. Dan saat tiba di dalam, dia langsung berlutut di hadapan kepala suku Li dengan penuh hormat. Giomu menghadap Tuan Penyelamat. Giomu juga memiliki kultivasi setara fase penilaian, dan kelihatannya dia memang memiliki hubungan yang cukup dekat dengan kepala suku Li. Bersambung.